PLN 20533837 yang telah menyelesaikan pembelajaran dan mengikuti ujian sekolah tahun ajaran 2024-2025. Kedua, kriteria lulusan ditetapkan berdasarkan proses pembelajaran dan ujian sekolah serta rapat pleno guru SMP Kristen Kalam Kudus Malang. Ketiga, ditetapkan 137 murid kelas 9 SMP Kristen Kalam Kudus Malang dengan nama-nama di bawah ini dinyatakan sungguh baik. Hati kami pada pagi hari ini melimpah dengan ucapan syukur. Kami boleh melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa atas diri anak-anak kami. Mereka boleh bertumbuh dan boleh menuntaskan pendidikan mereka di SMP. Tuhan terima kasih. Bahkan sebagai orang tua kami pun juga bersyukur. Kami boleh melihat, kami boleh mengikuti perkembangan dari mereka. Kami juga bersyukur Tuhan, guru-guru kami boleh menjadi bagian di dalam mereka bertumbuh kembang dengan baik. Dan biarlah Tuhan, hasil daripada kelulusan ini mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, hari ini kami akan memulai acara graduation kami. Kami memohon pimpinan tangan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah berkat-Mu melimpah atas kami. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ketika kami memuji Tuhan, ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan ketika kami boleh menikmati acara dan prosesi graduation, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ibu yang senantiasa membersamai anak-anak dan Bapak Ibu guru yang mendidik anak-anak selama 3 tahun di SMP. Hari ini kita akan merayakan kasih Tuhan, kita pujikan merayakan kasih-Mu.
kasih ya Tuhan. Dan biarlah melalui perenungan firman Tuhan yang singkat ini kami sekali lagi boleh melihat bahwa Engkau begitu baik dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Punya anak saya yang nomor 1 dengan nomor 2 itu kelasnya di sini SD. Waktu itu masih bingung, saya pindah dari Surabaya mau UTS. Besoknya UTS anak saya tidak bawa. Kamu tugas sih? Tidak ada. Pagi-pagi besoknya saya datang ke sekolah, ketemu gurunya. Karena latar belakang saya, istri saya itu kalau ulangan saya dari Surabaya di Petra, Surabaya, itu selalu ono PRT ini yang mau dipelajari. Hari itu tidak ada. Jadi saya datang sama gurunya, saya tanya sama gurunya, istri saya tanya, Miss, lah ini yang mau dipelajari apa? Oh tenang Ibu, mereka sudah tuntas. Kita akan berjuang untuk menuntaskan di sekolah. Waktu itu gitu. Dan saya bersyukur. Kenapa saya ngomong saya tidak menyesal? Hari ini saya melihat tangan-tangan yang dipakai oleh Tuhan untuk membentuk anak-anak saya sampai yang kecil. Yang kecil waktu itu masih 6 bulan, baru lulus tahun lalu dari SMA, semuanya rombongan di Kalang Kudus. Dan saya melihat ya sekali lagi apanya ada peran. Tapi kalau bicara pendidikan, sekolah memiliki peran yang baik. Apa yang terjadi? 3 anak saya mengucap syukur. Mereka semakin mengenal iman di dalam Kristus lewat sekolah Kristen Kalang Kudus. Yang kedua, mereka belajar dengan baik lewat sekolah Kristen Kalang Kudus. Lulusannya sini, lulusan Kalang Kudus. Saya jalan tinggi hatinya. Tapi saya bersyukur anak saya yang pertama ambil S3 di Inggris, di Cambridge, berangkat bulan 9. Lulusan ini Kalang Kudus. Anak saya yang ketiga sedang studi di Siangan, Kuala Lumpur. Lulusan ini Kalang Kudus. Guru fisikanya Miss Febri. Dan saya mengucap syukur. Kenapa saya ingin share ini? Ya karena saya tadi duduk lihat itulah kebaikan Tuhan. Bukan karena Bapak ini sih kerjaan ini. Kalau semuanya nyontek, udah tahu Bapak ini bisa. Udah. Jadi melihat Tuhan memimpin. Jadi nanti kalau ada yang gitu ya, yang ada yang nyesel. Keliru Bapak Ibu. Anak-anakku juga kamu salah kalau kamu nyesel. Kalang Kudus memberikan begitu banyak. Bukan, oh iya kata Pak Jenimo, bukan saya saksi hidup, saya melihat. Bahkan ada beberapa, maka tadi saya tanya, yang keterima jalur undangan kedokteran gigi, itu alumninya sini. Jalur undangan ya, bukan tes. Jadi semuanya ada tergantung. Tema kita hari ini, gitu ya. Ini kalau diterjemahkan itu hidup sesuai dengan aturan. Aturannya Tuhan itu apa sih? Oh banyak Pak Jenil, banyak nggak? Enggak siji. Jangan berbuat dosa di situ. Itu aturannya. Situ tok. Jangan berbuat dosa. Perintilannya akeh. Gitu ya. Saya akan bacakan secara singkat, secara cepat, gitu ya. Dan ini ayat yang sudah sangat dikenal. Saya akan bacakan untuk kita sekalian saja, yaitu di 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan gini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu atau kemurnianmu. Anak-anakku 3 tahun kalian lewati dengan belajar bersama. Saya percaya ada tawa di sana. Saya percaya tapi juga tidak sedikit ada tangis bersama. Dan sekarang ini tahun yang terakhir. Dan apakah berakhir? Tidak.
Ada pintu yang harus kalian masuki, yang memberikan satu tanggung jawab yang lebih besar, dan ada tantangan yang lebih besar di sana. Seperti Timotius ketika menerima surat dari Paulus, Paulus itu ingin meyakinkan dia karena dia masih muda dan dia menjadi gembala. Apa yang Paulus ingin katakan? Paulus ingin memberikan afirmasi, memberikan kekuatan supaya kamu jangan dianggap rendah karena kamu muda. Berarti umur bukan alasan untuk kita menjadi teladan. Dalam beberapa hal kita mungkin sudah tahu dalam perkataan. Di sini dikatakan ya, jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam omonganmu. Karena seringkali kita ini sulit menjadi berkat dalam omongan kita. Dalam tingkah lakumu, tingkah laku yang sopan, yang disiplin, yang baik, kita tahu itu. Dalam kasihmu, bahkan bagaimana kita mengasihi orang yang mestinya nggak pantas kita kasih, atau orang yang sulit kita kasih karena dia musuh kita. Dalam kesetiaanmu pada Tuhan, kesetiaanmu untuk menjaga imanmu, beribadah, bersekutu, setia di dalam mengiring Tuhan. Dan yang terakhir, di dalam kesucian. Anakku, beberapa kali saya berdiri di tempat ini selalu saya ingatkan berbicara soal kesucian dan kekudusan hidup. Tantangan tahun di zaman ini jauh lebih sulit untuk menjaga kekudusan dan kesucian. Karena itu kita perlu mohon kemurahan Tuhan untuk supaya kita bisa menjaganya dengan baik. Dan sebagai penutup, anak-anak kita ini harus menjadi teladan dalam 5 hal tadi yang harus mereka lakukan. Bapak Ibu, bagaimana mereka bisa menjadi teladan dalam perkataan mereka? Sing dicontoh sopo? Halo, sing dicontoh ini Bapak Ibu. Hati-hati loh ya. Bagaimana mereka itu akan menjadi teladan di dalam tingkah laku mereka? Yang dicontoh siapa? Ya gurunya pasti juga. Tapi yang banyak juga bapak ibunya kan. Bagaimana memberikan teladan dalam perkataan? Lek bapak ibu padu terus. Kalau bapak ibunya tidak memberikan teladan sama, kita beri mereka kekuatan anak-anak kelak akan masuk jenjang SMA. Kalau Tuhan memberkati, dan saya percaya masa depan yang indah ada dalam tangan mereka. Siapa yang memimpin? Siapa yang harus memberi teladan? Siapa yang harus mendorong dengan baik? Bapak Ibu sebagai orang tua yang dititipi, yang dipercaya Tuhan untuk mengasuh, mendidik, supaya mereka kelak boleh menjadi saluran berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Ada di tangan Bapak Ibu. Hari ini tidak selesai. Kelas 3 SMP tidak selesai. Ada masa depan yang harus diraih mereka. Ada tantangan yang lebih berat. Ada persoalan yang mungkin lebih berat. Gitu ya. Kalau hari ini mungkin mereka masih ngelirik-ngelirik sama temannya. Nanti SMA harus berwangi menit. Sudah mulai melakukan pendekatan untuk menyatakan bahwa I love you. Gitu ya. Harus dibimbing, harus ditemani menjadi sahabat yang baik. Ada di tangan siapa? Ada di tangan Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu suka cita mengantar mereka menyelesaikan SMP. Tapi ingat, masa depan mereka belum berhenti. Demikian juga sebagai teladan yang membimbing, menuntut, Bapak Ibu juga belum selesai. Ada tugas yang lebih besar. Tapi percayalah, Dia Tuhan yang akan menolong, memimpin, menuntut, karena Dia percaya Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Kami bersuka cita karena melihat Tuhan menyertai dan memimpin anak-anak kami untuk menyelesaikan jenjang SMP. Kami melihat jejak-jejak tangan kasih Tuhan di dalam perjalanan mereka selama 3 tahun di jenjang SMP.
Kami melihat tangan-Mu mengukir, mewarna kehidupan mereka. Tapi tidak berhenti di sini Tuhan. Kami tahu mereka akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Dan di sana kami percaya tangan yang sama yang pernah berlubang paku yang mengasihi mereka juga akan menuntun, memimpin, memberikan kekuatan untuk mereka melewati jenjang yang lebih tinggi dengan skala tantangan yang mungkin lebih berat. Dan kami mengucap syukur Tuhan, Engkau juga berbicara pada setiap orang tua untuk mendampingi mereka, bahkan boleh menjadi sahabat bagi mereka di tengah-tengah segala apa yang akan mereka lewati, dengan tetap bersadar dan berharap hanya kepada Tuhan. Pimpin dan tolong ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Puji syukur kehadiran Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan, dan pada hari ini kita boleh hadir di tempat ini untuk menyaksikan graduation kelas 9 SMP Kristen Kalam Kudus Malang. Dengan penuh sukacita kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan anak-anak yang terkasih yang berkenan hadir, dan secara khusus kami menyampaikan yang terhormat Ibu Deti sebagai Ketua Yayasan Kalam Kudus Cabang Malang, Ibu Koni sebagai Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang, Ibu Fani bagian pengembangan pendidikan Yayasan Kalam Kudus Malang, dan Bapak Denis sebagai bendahara yayasan. Terima kasih untuk hadir bersama kami pada pagi hari ini. Dan yang terhormat Bapak Jemi selaku Kepala Bidang Non-Akademik, yang terhormat Ibu Ariwanita sebagai Kepala Bidang Akademik Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang, yang terhormat Ibu Febrina Haryana Gultom selaku Kepala SMP Kristen Kalam Kudus Malang, yang terhormat segenap Dewan Guru SMP Kristen Kalam Kudus Malang, yang terhormat Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 9A, dan para wisudawan SMP Kristen Kalam Kudus Malang yang kami banggakan. Terima kasih atas kehadiran dan dukungan Bapak Ibu yang sempat hadir pada hari ini, yang sangat berarti bagi para wisudawan SMP Kristen Kalam Kudus Malang. Mari kita mengikuti rangkaian acara ini dengan penuh sukacita. Tuhan, saya percaya bahwa pagi hari ini setiap kita di dalam satu kondisi penuh dengan sukacita dan ucapan syukur, begitu ya. Apa yang disampaikan Pak Jimmy tadi waktu di tempat duduk itu cukup menggetarkan hati saya. Hari ini saya merasa bersyukur sekali, begitu ya. 3 tahun anak-anak sudah melalui banyak hal di SMP Kristen Kalam Kudus Malang. Tapi sebelum saya menyampaikan kata sambutan saya pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyapa, begitu ya, Bapak Ibu sekalian yang terhormat Ketua Yayasan Sekolah Kristen Kalam Kudus Cabang Malang, Ibu Deti. Boleh bangkit berdiri, Ibu Deti. Nah, Bapak Ibu, ini Ibu Deti, Ketua Yayasan. Kemudian yang terhormat Ibu Fani sebagai bagian pengembangan pendidikan Sekolah Kristen Kalam Kudus Cabang Malang. Boleh berdiri Ibu Fani. Kemudian yang terhormat Bapak Denis, mungkin boleh bangkit berdiri. Bapak Denis adalah sebagai bendahara dari Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang dari Yayasan, Bapak Ibu. Dan yang terhormat Ibu Koni Benyamin sebagai Direktur Sekolah Kristen Kalam Kudus. Ibu Koni boleh bangkit berdiri. Ini Ibu Koni, Bapak Ibu. Dan yang terhormat, terima kasih juga untuk para kabit. Yang pertama ada kabit bidang pendidikan akademik, yaitu Ibu Ari Wanita. Boleh Bu bangkit berdiri, Ibu Dita. Dan yang terhormat ada kabit non akademik Bapak Jemi Waroka. Boleh Pak Jemi, walaupun tadi udah berdiri lagi.
setiap pelaksanaan yang ada di Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang. Saya sekali lagi mengucapkan syukur, terima kasih untuk kehadiran para pimpinan di dalam acara graduasi siswa kelas 9. Pertama-tama, saya mau ngomong dulu nih sama anak-anak kelas 9, begitu ya. Setelah ini, kalian tidak disebut lagi sebagai anak-anak SMP. Udah ganti sebutannya. Tapi izinkanlah pada pagi hari ini Miss Febri kasih nasihat gitu ya. Udah sering mendengar nasihat dari Miss Feb, apalagi Miss Feb ngajar kalian. Kemanapun pergi, nah ingatlah identitas kalian sebagai anak-anak Tuhan. Kristus hidup di dalam kalian, sehingga kemanapun kalian harus pergi nantinya, pahami akan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu bilang bahwa pendidikan itu adalah kendaraan untuk masa depan. Apapun yang terjadi, berjuanglah untuk masa depan kalian. Jangan putus harapan. Susah, yang namanya hidup itu pasti ada susahnya, nah. Tapi laluilah dan percayalah bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kalian. Yang ketiga, masih sehubungan dengan yang pertama. Firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kalian tahu yang benar, kerjakanlah yang benar. Jangan mau terikut-ikut dengan arus dunia yang akhirnya mengaburkan masa depanmu. 3 pesan itu yang Miss Febri sampaikan kepada kalian. Ya, tadi sudah dinyatakan lulus, dimanapun nanti kalian sekolah, pahami. Sekolah sudah menaburkan benih, banyak hal yang sudah diberikan kepada kalian. Jadikanlah itu modal, anak-anak. Kami para guru-guru mendukung kalian, mengasihi kalian. Dan untuk Bapak Ibu orang tua murid, terima kasih selama 3 tahun sudah bekerja sama dengan SMP Kristen Kalam Kudus Malang. Kami dari sekolah banyak salahnya papa mama Bapak Ibu, tapi terima kasih sudah selalu mensupport sekolah. Terima kasih sudah selalu mendoakan kami Bapak Ibu guru. Terima kasih sudah selalu mendoakan setiap program-program yang ada di sekolah. Setelah ini saya akan mengembalikan putra putri Bapak Ibu kepada Bapak Ibu, sama yang disampaikan oleh Mr. Jimmy tadi. Nanti ketika mereka berkembang, bertumbuh lebih dewasa, saya berharap Bapak Ibu tetap hadir di dalam kehidupan mereka. Jangan dikatakan kan udah besar Miss Febri, betul. Tetapi kita orang tua, kalau kami di Kalam Kudus selalu sampaikan, sebenarnya pendidikan itu adalah tanggung jawab utama dari orang tua. Begitu ya Bapak Ibu, bukan berarti setelah di graduate selesai, tidak. Mereka akan memasuki satu babak baru lagi di dalam kehidupan mereka. Mereka butuh siapa? Butuh papa mama, butuh Bapak Ibu yang tetap pegang tangan mereka, gitu ya Bapak Ibu, ingatkan mereka, doakan mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya secara pribadi menyampaikan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari setiap pelayanan kami selama 3 tahun di SMP Kristen Kalam Kudus Malang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Setelah ini kami akan membacakan ranking raport semester 2 dari anak-anak kita kelas 9A. Dimohon yang namanya dibacakan untuk maju ke panggung. Saya mulai dari yang ranking 3, diraih oleh Talita Kristi Nadia, putri dari Bapak Christian Carolus Lumansi. Ranking kedua diraih oleh Glorious Nathaniel Samarianta, putra dari Bapak Robert Samarianta.
Ibu Deti selaku Ketua Yayasan untuk memberikan penghargaan. Bapak kameramen, mohon diambil. Membacakan Best Students. Untuk yang ini adalah siswa-siswi yang mendapatkan rata-rata nilai raport tertinggi selama 3 tahun atau selama 6 semester. Dari semester 1 dari kelas 7 sampai semester 6 kelas 9. The third best diraih oleh Talita Kristi Nadia, putri dari Bapak Christian Karolus Jumansik. Kami persilakan untuk maju. Bapak Karolus, kami mohon untuk maju juga, dan Ibu. Selanjutnya, the second best adalah Glorious Nathaniel Samarianta, putra dari Bapak Robert Samarianta. Kami persilakan untuk naik ke panggung. The best atau Student of the Year adalah Jasmine Rahel, putri dari Bapak Elis. Kami persilakan untuk naik ke panggung. Kami mengundang Ibu Febrina Hena Gultom SSI SPDGM MTD selaku Kepala Sekolah SMP Kristen Kalam Kudus Malang untuk memberikan penghargaan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah.
kemudian Bapak Ibu wali murid kelas 9 dan juga teman-teman kelas 9A yang saya kasihi. Pertama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas penghargaan dan apresiasi yang sudah diberikan kepada saya. Kiranya apresiasi yang sudah diberikan kepada saya bisa menjadi motivasi untuk saya bisa berkembang lagi dan belajar untuk hal-hal yang lainnya. Tetapi dibalik itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Miss dan Mister yang sudah membimbing saya dan juga teman-teman kelas 9A selama 3 tahun. Saya mewakili teman-teman kelas 9A ini mengucapkan mohon maaf bila ada perkataan atau perilaku yang tidak disengaja. Bila menyakiti Miss dan Mister, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang sudah mendukung saya sehingga saya boleh berada pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung belajar bersama, berkembang bersama, dan belajar bersama sampai hari ini. Kiranya di hari perpisahan ini bukan menjadi awal untuk kita berpisah, tetapi kita berkembang bersama sampai nanti kita akan bertemu lagi dengan versi terbaiknya masing-masing. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan dan juga apresiasi yang diberikan kepada saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, kita akan saksikan penyematan stola dan pemberian ijazah kepada setiap murid kelas 9A sebagai tanda kelulusan. Kami undang Ibu Febrina Haryana Gultom SSI SPD DR MPD dan Bapak Dedik Der Harmawan SS untuk maju ke depan untuk memberikan stola dan ijazah. Ariel Afia Sediani Widi, Aiwa Glory Aleluja, Karissa Natania Santoso, Clement Ray Aldiano Putra, Deborah Yuliana, Desa Natalia Happy Bernadetta Umbo, Donovan Yeniza Cipta Anggono, Esther Selistama Wijaya, Esterina Gala Masya, Ezekiel Caleb Manggalo, Ferdinand Cornelius Simati, Gabriel Damai Finsa, Gabrielo Purwanda Wijaya, George Axel
Siswandoyo. Glorious Nathaniel Samarianta. Grace Manuela Soleman. Kak, biar sini kak. Kak, biar sini kak. Gracia Angelina Puji Andrea. Gracia Yunika Tesalonika Putri Budi Kusuma. Jasmine Rahel Aprilia. Jennifer Priscilla. Joyce Candy Suryanata. Kayla Grace Natania. Kena Rama Fania. Melviano Jan Fieraben Samantha Dalus. Natali Cheryl Haryadi. Nelson Ferdinand Gunadi. Oscar Vincent Baptiso. Bisco William Ruben Manuna. Raya Davidia. Raya, lihat sini. Lihat sini, Ray. Good. Richard Noachi Zai. Oke, good. Sean Arya Pradipta. Nah, bagus. Talita Christina Dia. Lihat sini.
Jacinta Simoneta. Yosua Bagas Guardianta. Janji alumni. Satu. Saya. Alumni SMP Kristen Kalab Kudus. Berjuang. Hidup menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan. Kejujuran. Kebenaran. Kerja keras. Dua. Hidup menjadi saksi Tuhan. Untuk menjadi berkat. Bagi keluarga. Sekolah. Gereja. Masyarakat. Serta menjaga nama baik alma mater kami. Tiga. Terus berprestasi dan mengembangkan ilmu yang saya miliki bagi masyarakat, sehingga melalui saya Injil diberitakan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Demikianlah janji ini kami ikrarkan pada hari ini, Malang 14 Juni 2025. Selanjutnya, mari kita saksikan penampilan dan persembahan dari murid kelas 9. Jangan putus asa, karena
Direktur Kalam Kudus, Bapak Ibu pengurus SMP Kalam Kudus, beserta Bapak Ibu guru sekalian dan para hadirin yang hadir pada saat ini. Saya mewakili orang tua murid di sini, sungguh merasa kagum, merasa bangga, dan merasa memiliki akan SMP Kristen Kalam Kudus ini. Kalau tadi Bapak Pendeta, Bapak Jimmy menyatakan, apakah menyesal? Sebagai orang tua dengan tegas menyatakan, kami tidak menyesal menitipkan anak-anak kami di tempat ini. Sungguh sesuatu hal yang tidak bisa disebut dengan kata-kata. Kita masing-masing orang tua pasti merasa bahwa begitu banyak perkembangan anak-anak kami selama kami titipkan di SMP ini. SMP Kristen sering memberikan suatu kegiatan dan memfasilitasi kami sebagai orang tua dengan acara webinar orang tua dan anak, dan bahkan anak-anak sering mendapatkan pendidikan setiap hari, pendidikan yang berlandaskan akan Alkitab. Itu yang membuat kami cukup, memang tanggung jawab kami selaku orang tua sepenuhnya ada di pundak kami. Namun tanggung jawab ini terasa lebih ringan oleh karena Bapak Ibu guru di tempat ini sudah memperingan tanggung jawab kami selaku orang tua, sehingga kita melihat sendiri bagaimana anak-anak kami sudah dididik, sudah ditempa, dan puji syukur di hadirat Tuhan kami tidak menyesal. Bapak Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih untuk para bu guru di sini, Bapak Ibu guru di sini yang sudah memberikan waktu tenaga secara luar biasa, dan kami dapat merasakan itu. Untuk itu Bapak Mama dan anak-anak, mari kita memberikan apresiasi dan tepuk tangan untuk Bapak, untuk para Bapak Ibu guru. Dan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan selama anak-anak kami bersekolah di sini, saya mewakili Bapak Mama mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk anak-anak, kalian anak-anak yang luar biasa. Bapak Mama sangat bangga memiliki anak seperti kalian. Kalian sudah mau ditempa, kalian sudah mau diproses di tempat ini. Seperti firman Tuhan mengatakan, kalian seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Dan anak-anak panah, kalian sudah mau diproses oleh sang pengasah itu. Kalian sudah mau diasah, dan sang pengasah itu adalah Bapak Ibu guru kalian. Kelak suatu saat nanti kalau kalian sukses, jangan lupakan Bapak Ibu guru kalian ya nak ya. Kalau perlu nomor telepon, kalian nanti berkumpul lagi di tempat ini, dan temuilah Bapak Ibu gurumu ya nak ya. Jangan lupa, kenalilah tempat ini adalah saksi di mana kalian sudah mau ditempa dan mama papa sudah menitipkan di tempat ini. Mari kita angkat topi setinggi-tingginya untuk Bapak Ibu guru sekali lagi ya anak-anak ya. Saya tidak berlama-lama di dalam memberikan sambutan ini karena saya hanya dikasih waktu 2 menit saja. Namun saya akan menutup sambutan saya dengan pantun. Bunga mawar, bunga melati, langit biru dihiasi pelangi. Selamat melangkah ke jenjang yang lebih tinggi ya nak ya. Dan selalu ingat, SMP Kalam Kudus Yamin selalu di hati. Terima kasih Ibu Wendy yang sudah mewakili orang tua dalam memberikan sambutan. Selanjutnya, sambutan dari Yayasan Kristen Kalam Kudus Malang yang dalam hal ini nanti dibawakan oleh Ibu Ari Wanita SSI APT NPD. Kami persilakan. Shalom. Yang terhormat dari jajaran PP, Ibu Koni selaku Direktur Pelaksana dan juga rekan-rekan sejawat, guru-guru, Bu Febri sebagai Kepala Sekolah dan juga teman-teman leader yang lain.
Izinkan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, orang tua murid yang sudah mempercayakan anak-anak untuk bersekolah di SMP Kristen Kalam Kudus. Kami masih ada satu jenjang estafet lagi, yaitu SMA Kristen Kalam Kudus. Ya, karena kami pembinaan yang kami berikan dari mulai KPTK sampai dengan SMA, kita selaraskan untuk memenuhi visi misi sekolah, yaitu membangun manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri dan berguna bagi dunia. Ya, saya nggak berlama-lama juga. Ada satu tadi di tempat duduk saya juga memiliki kerinduan untuk membagikan firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Anak-anak, tantangan ke depan pasti akan jauh lebih berat. Ya, contohnya aja kalau pelajaran SMP sudah bisa kalian lalui, nah SMA akan lebih dalam cara mempelajarinya. Termasuk nanti kalian juga harus mempersiapkan, mungkin akan ada yang kuliah, ada yang bekerja. Ya, jadi waktu akan terus berjalan. Carilah kesempatan demi kesempatan atau kairos yang sudah diberikan Tuhan di dalam hidup kalian dengan berjalan mengandalkan Tuhan. Ya, tadi dikatakan bahwa dalam firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jatuh mungkin seperti yang tadi kalian nyanyikan, boleh jatuh tapi harus bangkit lagi. Ya, resepnya cuma satu, mengandalkan Tuhan. Ya, berdoa, baca firman-Nya, karena di setiap firman itulah jurus-jurus kita untuk mengambil keputusan untuk mengatasi kondisi apapun yang sedang kita alami. Living godliness, artinya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jaga hidup kalian. Sekali lagi, boleh jatuh tetapi harus bangkit. Gitu ya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kami mohon maaf juga jika ada banyak kekurangan selama ini, tapi yakin dan percayalah Bapak Ibu bahwa kami selalu memikirkan yang terbaik untuk anak-anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ada persembahan dari yang mewakili adik-adik kelas 7 dan 8 yang dibawakan oleh Vio. Dan mata
Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang boleh menyertai perjalanan 3 tahun anak-anak kami yang saat ini sudah menjadi alumni dari SMP Kristen Kalam Kudus. 3 tahun ini tidak mudah, banyak hal suka dan duka bergolakan di dalam diri, selain juga kegiatan akademis yang semakin ketat. Namun kami tahu hanya karena perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, anak-anak kami ini sampai pada hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan masa depan mereka hanya dalam tangan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, apapun tantangan zaman ke depan yang semakin tidak mudah, kami tahu mereka akan kuat menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk para orang tua, papa, mama, yang dengan segala keterbatasan, kelemahan, ketidakberdayaan, tapi tangan Tuhan yang menopang, yang boleh menguatkan mereka menjalani peran mereka sebagai papa mama yang tentunya juga sangat tidak mudah. Tuhan peliharalah setiap keluarga ini, papa mama boleh semakin mengenal Tuhan, bahkan mewariskan iman yang takut akan Tuhan terhadap anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur perjalanan anak-anak kami selama 3 tahun di SMP Kristen Kalam Kudus, terutama di lokasi Yamin ini, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Berkati Miss dan Mister yang juga sudah mengambil bagian di dalam pembentukan diri anak-anak ini. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Masa depan setiap kami, sekolah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jikalau hari ini semua acara graduation ini boleh berjalan dengan lancar, itu karena anugerah Tuhan semata. Dan kami mau serahkan semuanya, hidup kami hanya dalam tangan Tuhan. Kami hanya betul-betul mau mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih ya Allah, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mas Oscar, kata-kata hari ini dong. Kata-kata hari ini: selesai tanpa memulai, gagal move on tanpa memilikinya. Ingat kata-kata tukang parkir. Mundur, 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 mundur. Tak mau dicari. Jadi alasan
Batokam.